penampakan 4 engine mountingnya. Jadi ini yang kanan atas sudah jebol kayak gini ya, sudah jebol. Terus ini kiri atas sudah jebol juga, sudah jebol ya. Terus ini bawah depan sudah jebol juga. Dan ini kondisinya relatif masih bagus karena ini memang sekitar 5 tahun yang lalu ya, pas aku ngambil mobil ini diganti yang bawah belakang ini guys. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Agus di channel Agus Wira Vlog. Oke, dalam kesempatan kali ini saya lagi-lagi akan menunjukkan kegiatan saya, aktivitas saya servis mobil. Jadi untuk diketahui, mobil saya ini mobil yang sudah cukup tua gitu ya, mobil tahun 2011 dan masih saya gunakan karena masih enak gitu ya. Tapi memang ada beberapa part yang harus diganti gitu ya. Dan part yang harus kita ganti sekarang adalah engine mounting teman-teman. Jadi yang ingin saya ungkapkan adalah pilihan part yang saya gunakan dan kenapa nanti harus diganti dan bagaimana proses gantinya gitu ya. Yang pertama, part yang saya gunakan ini saya menggunakan merek Faber ya, merek Faber. Ini adalah aftermarket, ini buatan Cina. Kenapa saya pilih ini? Karena ini harganya lebih murah gitu ya. Kemarin itu saya sudah nanya-nanya ke bengkel resmi, kalau yang asli original itu, jadi ini engine mounting atas ya, atas kanan. Terus ini engine mounting atas kiri, dan dua lagi adalah engine mounting bawah depan dan belakang gitu ya. Jadi ini saya ganti satu set. Kemarin saya sudah nanya ke bengkel resmi, kalau satu set seperti ini itu sekitar 3 jutaan gitu ya. Belum lagi ongkos pasangnya itu sekitar 1 juta, 1 jutaan ya. Jadi kalau di total itu ganti engine mounting satu set sama gantinya ya, ongkos gantinya itu kalau di bengkel resmi habis 4 jutaan teman-teman. Terus saya gunakan merek Faber aftermarket ini, dan ini kualitasnya lumayan ya menurut informasi di komunitas sih. Tapi saya juga akan mencoba ini nanti kira-kira bagaimana kualitasnya seperti itu gitu ya. Tapi yang perlu diketahui adalah harganya. Ini murah banget teman-teman. Jadi per satunya ini paling mahal itu 300.000. Dan biaya pasangnya kemarin saya sudah nanya-nanya ke bengkel umum itu 350.000, itu sudah satu set gitu ya. Artinya atas, kanan, kiri, dan bawah, depan, belakang. Ya itu tadi ya mengenai partnya, perbandingan harga part yang original dengan yang aftermarket, dan biaya ongkos pasangnya. Dan yang paling penting, kenapa ini harus diganti? Nih saya tunjukkan ya. Ini sudah sobek kayak gini nih teman-teman. Tuh. Ini yang kanan atas sudah sobek kayak gini, parah banget ya. Ini harus diganti sini, parah banget. Dan yang atas kiri kondisinya seperti apa? Itu nggak kelihatan ya, nggak kelihatan. Tapi kemarin waktu saya servis di bengkel resmi itu informasinya sudah pada sobek gitu ya, sudah pada sobek, sudah harus diganti. Dan kemarin sebenarnya udah ditawarin juga ke bengkel resmi, gimana Pak, mau diganti sekalian apa enggak. Dan tadi sudah saya tanyakan ya, biaya gantinya berapa sama beli spare partnya berapa, yaitu tadi kurang lebih 4 juta gitu ya. Terus saya bilang nanti dulu aja deh gitu kan. Terus akhirnya saya beli part di luar dan ini akan saya ganti sendiri, dan inilah pilihannya. Yuk kita lihat ini kondisinya seperti apa kalau engine mounting pada sobek seperti ini teman-teman. Di starter bunda. Sebenarnya nggak begitu goyang ya, cuman memang ada hentakan di sini. Matiin, starter lagi. Tuh ya, itu tadi ya, ketika di starter itu ada hentakan di sini gitu ya, karena memang mesin itu getarannya itu lebih tinggi pada saat dia di starter gitu ya. Dan kondisi mesin hidup kondisinya seperti ini karena memang ini mesinnya ini halus banget itu ya, jadi nggak begitu terasa meskipun ini engine mountingnya sudah minta ganti, sudah pada sobek gitu ya, nggak begitu terasa. Kondisinya seperti ini, tapi memang ada getaran-getaran di beberapa ya. Ini coba saya tutup ya. Nah, ada getaran kan?
Tuh, kalau ditahan kayak gini kan nggak ada getaran. Kalau dilepas kayak gini getar kan teman-teman, getar kan. Terus ini juga getar, ini getar ya. Oke, jadi ini nanti kita bandingkan juga setelah diganti engine mountingnya seperti apa gitu ya. Oke, spare partnya kita taruh di sini teman-teman. Sekarang kita pergi ke bengkel dan ikuti terus videonya karena nanti kita juga akan saya tunjukkan bagaimana proses gantinya gitu ya. Ikuti terus videonya. Oke teman-teman, di sini saya juga akan menunjukkan ini kondisi di dalam mobil ya. Kondisi di dalam mobil dengan kondisi jalan dan engine mounting yang belum diganti ya. Kondisinya sobek-sobek itu tadi. Kondisi di dalam kabin seperti ini nih teman-teman. Ya ada getaran ya, ada getaran sedikit sih tapi ya. Getaran-getaran keder gitu loh teman-teman. Enggak yang sampai mengguncang ini ya, mengguncang dashboard, mengguncang setir gitu enggak sih, karena memang kebetulan mesin mobil saya ini ya 1500 cc 4 silinder itu kebetulan memang putarannya itu halus gitu ya, beda dengan yang mobil 3 silinder itu yang putarannya itu kasar, ini halus sehingga tidak begitu terasa gitu ya. Dengan kondisi engine mounting yang sobek-sobek seperti itu tadi saja, kondisi di dalam kabinnya ya cuman getar-getar dikit, gili-gili dikit kayak gini ya. Apalagi nanti kalau sudah diganti engine mountingnya teman-teman, lebih halus lagi, lebih nggak kerasa lagi di dalam mobil ini gitu ya. Bahkan mungkin berasa mesinnya ini nyala nggak berasa gitu loh teman-teman. Nih di setir ini ada getar-getar dikit ya kan, seperti itu. Di dashboardnya juga ada getar-getar dikit. Yang lebih kerasa itu di wiper itu loh teman-teman. Di besi wiper itu kalau pas kondisi berhenti gitu dia getarnya itu kelihatan banget gitu ya, gitu. Dan kadang setirnya ini juga apa itu bunyi kayak gitu loh teman-teman, itu kan tuh getarannya kerasa kan di wipernya itu, dan kayak ada suara kayak gitu ya. Itu getaran mesin yang menggetarkan apa itu bodi-bodi mobil lah, seperti itu ya. Getarannya ngaruh ke bodi-bodi mobil sehingga mobilnya bergetar. Nah itu efek dari engine mountingnya yang sobek. Oke, ikuti terus videonya karena kita sebentar lagi akan sampai bengkel teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita sudah sampai di Harapan Indah ya. Sebentar lagi kita akan sampai ke bengkel umumnya yang tempat saya akan ganti atau masang engine mountingnya gitu ya. Nah, yang pengen saya sampaikan sekarang adalah kenapa saya pilih bengkel ini, karena saya sudah nanya ke sana gitu ya. Kemarin itu saya sudah nanya jasanya berapa, ongkosnya berapa, katanya 350.000 gitu ya. Dan menurut saya itu cukup murah karena sebelumnya saya juga bertanya di bengkel resmi itu tadi kan, bengkel resmi sudah saya ungkapkan tadi biaya bongkar pasangnya itu 1 juta lebih, 1 jutaan ya. Dan saya juga nanya ke bengkel spesialis ya, spesialis kaki-kaki gitu. Sebenarnya spesialis kaki-kaki sih, cuman langganan saya, jadi saya nanya ke sana juga, katanya bisa ganti engine mounting, tapi per bijinya itu per titik teman-teman dihitungnya itu 200.000. Kalau satu set 4 titik kan kali 4 jadi 800.000 ya kan, mahal banget gitu kan. Terus akhirnya ya saya putuskan ganti di sini karena saya sudah nanya jasanya cuma 350 ya wes, akhirnya langsung saya bawa ke sini saja gitu ya. Yuk bengkelnya yang mana? Sini loh teman-teman. Ini di Harapan Indah itu ada pusat elektronik, pusat otomotif gitu ya. Pusat otomotif, bengkel-bengkel banyak banget di sini, segala bengkel, berbagai macam bengkel. Ada yang poles gitu ya, ada yang kaki-kaki juga ada gitu ya. Ada yang ganti oli ada, servis mesin ada gitu ya. Terus jasa-jasa masang shockbreaker apa gitu juga ada. Dan ini sebenarnya salah satu langganan saya juga. Saya biasa masang pernah masang shockbreaker di sini ya. Dan ini saya akan masang engine mounting di sini juga nih teman-teman. Sebelah kanan ini ya, bukan promosi tapi ya disinilah tempatnya Alfa Motor ya.
Dan di sini itu sih melayani berbagai hal ya, termasuk ganti oli juga. Di mana ya? Di sana sudah oke. Sini aja. Oke. Ya, di sini ya teman-teman. Yuk, sini aja kita. Di online ini ya? Ini di Faber. Belinya di ini. Iya, online tapi di sini. Gimana, bisa nggak? Nah. Kanan atas sudah terpasang. Kondisinya parah banget. No, parah banget kondisinya. Udah parah banget, tapi itu ya, mesinnya nggak getar-getar amat ya. Kondisinya parah banget seperti ini, tapi nggak getar-getar amat. Guys, ini yang kanan atas sudah terpasang ya kan. Cuman ini mau masang yang bawahnya nih guys. Bawah depan belakang ini agak kesusahan ya. Karena memang di bawah itu ada dua mountingnya kan, depan dan belakang gitu kan. Nah, ini sampai montirnya dibantuin satu lagi itu ya, satu lagi montir ya. Tadinya cuma dua montir, ini dibantuin satu lagi montir jadi 3 orang ya. Jadi 3 orang. Tadi sama bosnya juga sampai nengok guys. Kondisinya sebenarnya seperti apa sih gitu kan, terus ditengok, oh iya ini ada 4 titik ya gitu kan. Katanya kalau mobil-mobil yang sekarang itu cuma 3 titik aja, yang kanan kiri sama belakang atas gitu doang ya kan. Tapi kalau mobil saya ini emang agak lain ini katanya kan, kayak mobil-mobil zaman dulu yang mountingnya itu ada 4, atas kanan kiri sama bawah itu depan belakang gitu ya. Jadi ini pelan-pelan lagi diusahakan ya guys. Memang cukup lama katanya. Jadi dan biayanya pun nanti kayaknya agak beda, nggak 350.000 lagi, cuman nggak tahu nanti nambah berapa ya. Barangkali cuman 400 atau 500 lah maksimal ya. Tapi memang effortnya luar biasa nih guys. Effortnya luar biasa ya. Ya kalau atas itu tadi yang satu yang sebelah sono tadi kan, satunya itu di sini nih yang atas kiri ya tuh. Nah kalau yang di bawah itu tuh di sono itu ya, terus sama yang di belakang sana, nah itu di sana belakang. Bawah ada 2, depan dan belakang. Atas ada 2, kanan dan kiri yang ini ya. Effortnya luar biasa guys. Mounting bawah depan. Atas sini. Bagus banget.
Bawah yang belakang sebenarnya belakangnya diganti gitu. Kiri atas sudah jebol ya. Berarti yang diganti waktu itu pernah diganti itu berarti yang bawah belakang waktu itu. Kalau yang depan bawah mana? Nah ini dia nih. Oh ini dia. Jadi ini guys penampakan 4 engine mountingnya ya. Penampakan 4 engine mountingnya nih. Penampakan 4 engine mountingnya. Jadi ini yang kanan atas sudah jebol kayak gini ya. Sudah jebol. Terus ini kiri atas sudah jebol juga. Sudah jebol ya. Terus ini bawah depan sudah jebol juga. Dan ini kondisinya relatif masih bagus karena ini memang sekitar 5 tahun yang lalu ya. Pas aku ngambil mobil ini diganti yang bawah belakang ini guys. Bawah belakang ini diganti, tapi cuma satu ini aja ya. Jadi yang keempatnya, yang ketiganya ini belum diganti. Nah udah jebol semua kayak gini ya. Oke ini nanti kita bawa pulang lagi. Kalau ini kita tinggal aja sampah ya. Ini nanti kita bawa pulang lagi buat cadangan atau apa ya guys. Mantap. Kanan atas sudah, bawah depan belakang sudah, dan sekarang kiri atas terakhir. Selesai dipasang semua guys. Akinya sudah dipasang lagi ya. Tadi sempat dibongkar untuk membongkar engine mounting yang atas kiri. Akinya udah dipasang kembali. Dan di bagian bawah ini masih tinggal ngerapiin kolong ya. Tinggal ngerapiin kolong. Sama ada beberapa tadi yang sempat dibongkar, ini juga udah dirapiin lagi. Kita tetesan oli itu apa itu mas? Hah? Oli itu dongkrak. Oh. Oh iya. Udah selesai guys. Kita tes starter mesin mobilnya. Senyap sekali guys. Nyaris nggak ada getarannya. Siap, mantap. Oke. Lihat dulu. Ya. Oke. Nyaris nggak ada getaran guys. Mantap. Oke, mantap sekali. Saatnya kita bayar. Oke guys, udah selesai ya. Sudah selesai dan ini sudah saya bawa pulang ya. Dan setelah saya rasain guys di dalam kabinnya ya, baik tadi setelah pada saat pertama di starter itu hentakan mesinnya itu nggak sampai menggoncangkan bodi mobilnya gitu ya.
Terus pada saat berhenti juga tadi getarannya itu baik di luar maupun di dalam itu nyaris nggak kerasa guys. Dan ini kondisi di dalam juga seperti ini, nyaris tidak terasa ya guys ya. Nyaris tidak terasa getaran-getarannya guys. Oke, mantap guys. Demikian konten saya kali ini. Terima kasih telah menonton. Saksikan terus channel YouTube Agus Wira Vlog untuk mengetahui informasi menarik lainnya guys. Sekian, terima kasih.